Salam alaikum besem hamasia, selamat pagi saudara. Kembali pagi ini akan kita renungkan firman Tuhan. Tapi mari kita berdoa sejenak, mohon penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, dalam Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarnya Tuhan, firman hidup, firman yang menuntun hidup kami hari ini. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Nehemia, pasal 8 ayat 9. Demikian berbunyi, lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewis yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikian firman Tuhan, saudara. Saudaraku, ada saat di mana kita menangisi dosa dan juga kesalahan kita. Ada yang sembunyi-sembunyi, namun ada pula yang mengekspresikannya secara terbuka melalui tangisan dan juga penyesalannya. Dalam ungkapan Batak kita ada kalimat mekel di siha pataran, tangis di siha bunian. Saudara, mungkin kita menangis ketika menyanyikan lagu rohani yang menyentuh hati kita, atau ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara, hari itu orang Israel berkumpul di sebuah tempat di Yerusalem. Tempat itu bernama Pintu Gerbang Air. Pertemuan itu menjadi momen pemulihan rohani umat yang berkumpul itu. Nabi Ezra dan para imam membacakan Taurat dan firman Tuhan. Dan ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika itu orang-orang mereka menangis karena disadarkan akan dosa, disadarkan bahwa mereka telah jauh daripada Tuhan. Dan saudara, Alkitab mengatakan bahwa hal itu sangat baik karena penyesalan adalah awal daripada pertobatan. Tapi saudara-saudaraku, Ezra dan Nehemia menegaskan kepada umat ketika itu agar mereka tidak hanya berhenti pada tangisan dan penyesalan saja. Mereka berkata, hari ini kudus, jangan tinggal hanya dirasa bersalah saja, tapi bertobatlah dan mulailah hidup yang baru. Bertindak dan tinggalkan masa lalu yang kelam itu. Saudaraku, Tuhan memang mau kita menyesal. Tapi Dia lebih lagi ingin kita bangkit. Ratapan itu boleh ada, tapi jangan sampai menutup sukacita karena pengampunan Tuhan itu. Kesedihan dunia ini, saudara-saudara, mematikan, tapi teguran Tuhan selalu mengarah pada pemulihan orang yang dikasihinya. Saudaraku, firman Tuhan bukan untuk menghancurkan kita. Firman Tuhan itu cermin supaya kita bertobat. Lalu pada saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus misalnya, maka hal itu akan menguatkan kita dalam pertobatan kita. Karena itu, saudaraku, Alkitab pagi ini mengajarkan 3 hal pada kita. Yang pertama, jujur tapi jangan tenggelam. Akui dosa di hadapan Tuhan, minta ampun padanya, tapi lalu bangkit. Jangan berputar di rasa bersalahmu. Yang kedua, saudara-saudara, rayakan anugerah yang saudara telah terima dari Tuhan.
Setelah bertobat, syukuri pengampunan Tuhan bagimu. Itulah anugerah itu. Dan ibadah serta saat teduhmu jadi tempat saudara untuk menerima kekuatan baru daripada Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bagikan sukacita yang telah saudara terima, pengampunan yang telah saudara terima pada saudara kita yang lemah. Ikutlah menghibur mereka, saudara-saudara, mereka yang lemah, dengan firman Tuhan, dengan penguatan, dan juga dengan doa. Kita orang berdosa ini, saudaraku, bersukacita karena Tuhan adalah perlindungan kita. Ia perlindungan kita. Bukan karena kita hidup sempurna, saudara, tapi karena Tuhan itu setia. Tuhan itu setia, saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang maha pengampun, yang tidak mengingat dosa-dosa kami. Kami, Tuhan, minta agar bangkit, tidak selalu berada dalam kehidupan yang dipenuhi rasa bersalah, tapi bangkit untuk memulai kehidupan yang baru, karena pengampunan Tuhan adalah sungguh berharga dalam hidup kami. Pengampunan Tuhanlah yang memulihkan semuanya. Agar kami boleh dengan lebih baik melakukan kehidupan kami bersama keluarga kami, bersama masyarakat kami, bersama persekutuan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, saudara-saudaraku. Horas.